Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada video kali ini kami akan membahas sifat-sifat eksponen. Materi ini sangat gampang, tapi ini materi yang sangat penting untuk membantu mempelajari di materi-materi yang lainnya. Nah, sebelum ke sifat-sifat eksponen, teman-teman harus tahu dulu apa pengertian dari eksponen itu sendiri. Oke. Langsung saja pengertian eksponen. Jadi pengertian eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Oke, bentuknya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A dikalikan dengan A sebanyak N faktor. Oke, keterangannya A adalah bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis. N itu adalah pangkat atau biasa disebut dengan eksponen. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama 2 pangkat 3. Ya, bisa kita ketahui atau bisa kita analisis dulu bahwa 2 itu merupakan bilangan pokoknya atau basisnya, dan 3 yang di atas sana, di atas 2 itu adalah pangkatnya. Jadi dibaca 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, oke, contoh yang kedua, negatif 5 pangkat 4 sama dengan, kita bisa lihat bilangan pokoknya di sini adalah negatif 5, sedangkan pangkatnya atau eksponennya adalah 4. Berarti negatif 5 pangkat 4 sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 sebanyak 4 kali. Oke, lanjut ke sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Yang pertama yaitu sifat perkalian. Kalau teman-teman menemukan bentuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal teman-teman jumlahkan saja. Seperti nomor 1 sifat perkaliannya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif, yang pertama sifat perkalian, bahwa basisnya atau bilangan pokoknya sama. Nah, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan saja seperti yang di sini. Oke, langsung saja ke contohnya. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, di sini bisa kita lihat basis atau bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 2, berarti pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan saja. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, gampang kan teman-teman? Oke, selanjutnya yang kedua itu sifat pembagian, yang dimana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini bisa kita lihat juga sifat pembagiannya. Jika bentuk pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal teman-teman kurangi saja. Oke, langsung saja ke contohnya. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa lihat bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Jadinya pangkatnya itu tinggal kita kurangi. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8 dikurangi 2, sama hasilnya dengan 3 pangkat 6. Oke, lanjut ke sifat pemangkatan, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa teman-teman kalikan. Oke, contohnya di sini 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, Berarti di sini pangkatnya tinggal kita kalikan saja.
4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Oke, lanjut. Lanjut ke yang keempat, yaitu sifat pangkat dan perkalian. A dikali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, kalau ada perkalian lalu dipangkatkan seperti dalam kurung ini, isi yang ada di dalam kurung ini masing-masing harus dipangkatkan. Nah, seperti yang ini. Dalam kurung A dikali B dipangkatkan dengan N, berarti sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, kita lihat contohnya saja biar lebih jelas. 3 dikali 5 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Itu 9 dikali 5 pangkat 2 berapa? 25 sama dengan 9 kali 25 sama dengan 225. Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu sifat pangkat dan pembagian. Nah, di sini bisa kita lihat A per B pangkat M. Nah, sini maka yang di dalam kurung itu semuanya harus dipangkatkan dengan M. Sama hasilnya dengan A pangkat M per B pangkat M. Oke, contohnya 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 4 per 25. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yakni Muhammad Ali Sa'ban, di mana di sini saya akan bahas tentang pangkat bulat negatif dan nol. Yang pertama yaitu pangkat bulat negatif, di mana untuk setiap A adalah anggota R dan A tidak sama dengan 0, artinya A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat negatif. Di sini berlaku sifat yakni A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Bisa dilihat contohnya, yaitu 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 27. Kenapa bisa per 27? Karena 3 pangkat 3 hasilnya 27, dimana 3 pangkat 3 cara penyelesaiannya yaitu 3 dikali 3 kali 3 sampai 3 kali. Yang kedua yaitu pangkat 0, dimana A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini juga berlaku sifat yang A tidak sama dengan 0, artinya A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yaitu, contoh yang pertama 100 dipangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang kedua 987.654 pangkat 0 sama dengan 1. Bisa kita ambil kesimpulan dari yang pangkat 0 ini, berapapun entah itu satuan, puluhan, ataupun ribuan, kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya yaitu sama dengan 1. Oke, materi selanjutnya yaitu pangkat pecahan, dimana suatu bilangan berpangkat yang pangkatnya berupa pecahan disebut bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya. Hal ini karena nilainya tidak dapat dinyatakan dengan perkalian. Di sini berlaku sifat A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N. Contohnya yaitu 3 pangkat 3 per 7 sama dengan 3 pangkat 3 akar 7. Kira-kira bisa dimengerti? Untuk latihan soal, di sini kita sudah menyiapkan 2 contoh soal. Untuk soal pertama, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 12. Karena bilangannya sama dan sifat bilangannya perkalian, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja menjadi 2 pangkat 5 tambah 9 tambah 12
sama dengan 2 pangkat 26. Soal nomor 2, A pangkat min 3 kali B pangkat 3 kali C pangkat min 2 per AB pangkat min 1 kali C pangkat min 3. Di sini karena sifat bilangannya pembagian, maka pangkatnya kita kurangi menjadi A pangkat min 3 kurang 1, B pangkat 3 kurang min 1, C pangkat min 2 kurang min 3. Sama dengan A pangkat min 4 kali B pangkat 3 plus 1 kali C pangkat min 2 plus 3. Ya, kenapa di sini ada positif padahal kita kurangi? Karena di sini bagian B dan C ada negatif bertemu negatif, maka kita ubah menjadi positif. Sama dengan A pangkat min 4 kali B pangkat 4 kali C pangkat 1. Di sini juga ada pangkat negatif, maka kita ubah menjadi positif saja. Menjadi B pangkat 4 kali C pangkat 1 per A pangkat 4. Begitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.